Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya adik-adik. Ketemu lagi bersama Bang Dion. Sudah lebih seminggu ya Bang gak membuat video pembelajaran buat adik, dan di kesempatan kali ini di tengah virus corona yang sedang melanda negara kita akan melanjutkan belajar kita tentang soal-soal grammar ya. Dan kali ini Abang akan membahas tentang soal pronoun atau kata ganti ya, karena kemarin ada beberapa orang yang meminta Bang tolong jelasin tentang pronoun ya. Dan hari ini Abang akan menjelaskan tentang pronoun. Tapi karena waktu dan kesempatan yang sangat terbatas, media yang juga sangat terbatas, Abang akan menjelaskan dua dulu ya. Karena pronoun itu sebenarnya ada 5 ya. Pertama ada subjek, yang kedua ada objek, yang ketiga ada possessive adjective, kemudian yang keempat ada possessive pronoun. Nah, yang kelima ada namanya reflexive pronoun. Dan hari ini kita akan membahas hanya subjek dan objek ya, karena media yang sangat terbatas ya. Nah, sebelumnya Abang minta tolong di subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk like dan share ya kepada teman-teman yang lain. Oke? Nah, sekarang langsung kita masuk ke bahasan kita ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang pronoun. Pronoun itu artinya adalah kata ganti. Kata ganti itu tadi ada 5 ya, tapi hari ini kita bahas yaitu tentang subjek sama objek ya. Yang pertama, subjek itu misalnya kayak I, saya ya, you bisa kamu, bisa kalian, we bisa kami atau kita ya artinya. They itu apa? Mereka. Kalau he adalah dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, it dia atau itu untuk benda atau binatang ya. Nah, karena itu kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang subjek. Oke? Nah, subjek itu kapan sih kita gunakan? Subjek itu digunakan untuk 3 keadaan atau 3 kondisi. Yang pertama, subjek digunakan di awal kalimat. Nah, biasa kan kalau kita belajar itu kan ada subjek, predikat, objek gitu kan. Subjek biasa letaknya di awal. Misalnya kayak kata ini. She is my sister. Dia adalah kakakku. Nah, di sini subjeknya adalah she. Tadi she artinya apa? Dia perempuan ya. Nah, kemudian is adalah predikatnya. Kemudian my sister adalah komplementnya atau pelengkap ya. Nah, she adalah subjek, letaknya di awal, is adalah predikat. Kita buat kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, the book is new, it is mine. The book, buku itu adalah baru. The book ini adalah subjek. Ingat ya, kata benda itu bisa bertindak sebagai subjek, bisa bertindak sebagai objek. Tergantung dia letaknya di awal atau di belakang. Nah, di sini dia sebagai subjek, the book is new. Kemudian it is mine. It ini adalah pengganti dari buku, benda ya. It is mine. Ia adalah milikku. Ia di sini mengacu kepada the book-nya. Kenapa perlu pakai it? Karena kebetulan bukunya adalah tunggal. Beda ceritanya sama kalimat selanjutnya. The books are new. Buku-buku itu adalah baru. Di sini kita temukan bukunya adalah jamak. Ya, karena dia jamak, mau dia benda, binatang, manusia, kalau dia banyak, kata gantinya adalah they. Ya, mereka. They are mine. Mereka adalah milikku. They di sini mengacu kepada the books-nya ya, yang jamak. Aman ya? Jadi kita menggunakan subjek yang pertama kalau letaknya di awal kalimat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan subjek itu setelah konjungsi atau setelah kata sambung, setelah kata penghubung ya. Seperti kata although. Although artinya sama kayak even though ya, meskipun, termasuk konjungsi. When artinya ketika, itu juga termasuk konjungsi atau kata penghubung. If, jika, because, karena, unless, kecuali ya, atau jika si subjeknya tidak ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ini unless di materi tentang adverb clause ya. Nah, kita buat kalimat he loves the girl, dia mencintai gadis itu, even though, meskipun, nah ini konjungsi ya, she is not beautiful, meskipun dia tidak cantik. She di sini adalah subjek. Ya, jadi ingat setelah konjungsi kita gunakan subjek predikat. Gak boleh kita bilang he loves the girl even though her is not beautiful. Itu gak boleh. Harus she is not beautiful. Maaf ya, suara agak serak ya. Oke?
Nah, kemudian yang ketiga kita gunakan subjek itu setelah pola berikut. Jadi adik ketemu kata it is atau it was, setelahnya subjek, baru ada who di sini artinya adalah yang, kemudian predikat. Di video yang lalu abang udah jelasin predikat itu apa aja ya. Abang ingatkan lagi ya, predikat apa aja? Kata kerja pertama, kata kerja kedua, sama auxiliary, kata bantu. To be, modal, itu termasuk kata bantu. Seperti kalimat yang ini. It was I who called you last night. Sayalah yang menelpon kamu tadi malam. Sayalah berarti bukan orang lain. Ini namanya dalam grammar clap sentence ya, atau kalimat penekanan. Sayalah berarti bukan orang lain. It was I. I adalah subjek. Who yang artinya. Sayalah yang menelpon kamu tadi malam. Karena tadi malam menelponnya, kata kerjanya bentuk yang kedua. Kenapa bang harus I, nggak boleh me? Karena kalimat ini asalnya adalah I called you last night. I called you last night, bukan me called you last night. Ya, jadi it was I, sayalah. Kalimat yang kedua, it is she, dialah. Jadi nggak boleh it is her ya. It is her who comes, nggak boleh. It is she, dialah yang datang kemari setiap hari. Kenapa comes-nya di sini pakai s? Pertama, kejadiannya setiap hari, kebiasaan. Berarti harus kata kerja pertama. Yang kedua, she adalah orang ketiga tunggal. Ya, kalau orang ketiga tunggal ketemu kata kerja pertama ditambah s. Jadi ini asalnya adalah she comes here every day. Ya, dia datang kemari setiap hari. Berarti dari pola ini, kira-kira jawaban soal latihan yang nomor 1 apa kira-kira? Coba abang kasih waktu sekitar 5 detik untuk melihat. Oke, udah 5 detik. Nah, dari pola ini ada it is, ada it was, setelahnya subjek. Setelah subjek gunakan who, baru predikat. Nah, him ini subjek atau objek? Objek ya, objek. Subjeknya adalah he. Sementara di rumusnya setelah it is atau it was gunakan subjek baru who, predikat. Berarti him-nya harus diubah menjadi he. Ya, it is he adalah dia. Who discovers? Ini discoversnya pakai s. Karena dia ya, he orang ketiga tunggal. And publishes sama-sama pakai s. Pelajaran paralel setara. Kalau di depannya kata kerjanya pakai s, setelah s juga pakai s atau s. Nah ini udah setara c sama d, jawabannya ya pola. Paham ya? Nah ini yang pertama untuk subjek. Sekarang kita akan bahas yang kedua yaitu objek. Nah objek dari I adalah me, you tetap you. Makanya you kalaupun di belakang tetap you kan, I love you gitu kan. Tapi kalau apakah kamu cinta aku, do you love me, bukan do you love I, ya harus objek di belakang ya. Us adalah objek dari we, them adalah objek dari they, him adalah objek dari he, her adalah objek dari she, it subjek sama objeknya tetap sama. I love it misalnya gitu kan, letaknya di belakang juga it. Oke, kapan kita gunakan objek? Nah, objek digunakan yang pertama setelah kata kerja. Kata kerja seperti apa? Mencintai, ini kata kerja. Memberitahu, kata kerja. Menunjukkan, kata kerja. Jadi setelah kata kerja kita gunakan objek. I love her, aku mencintainya. Bukan I love she, nggak boleh ya. Harus objek. He told me to go. He told adalah kata kerja. Setelahnya harus objek. Dia menyuruh aku untuk pergi. He told me to go. Beritahu mereka, tell them. Ya harus objek, nggak boleh tell them. Kira-kira jawaban soal nomor 2 ini apa? Ini soal stand asli juga ya. Bapak kasih waktu 5 detik lagi. Oke. Apa jawabannya? Betul ya, jawabannya ya D. Kenapa? Ada kata told. Told berasal dari kata tell yang merupakan kata kerja. Setelah kata kerja harus objek. Nah, berarti jawabannya B. He-nya kita ubah jadi him. Nah, ini fungsi objek yang pertama. Yang kedua, kita gunakan objek itu setelah preposisi atau kata depan.
Nah, preposisi contohnya apa aja, Bang? Misalnya kayak in, on, at, to, between gitu kan. Nah, among. Nah, ini adalah preposisi. Setelahnya harus objek. Jadi kalau kita mengatakan di antara kamu dan aku, itu harus between you and me. Tidak boleh between you and I. Nah, kenapa? Karena harus objek. Di antara kamu dan aku ada sebuah konflik misalnya, there is a conflict. Gitu ya. Jadi setelah preposisi atau kata depan yang digunakan adalah objek, bukan subjek. Jadi ini yang kita pakai. Makanya kalau kita bilang bunga ini adalah untuk dia, misalnya dia perempuan. This flower is for her. Ya, karena for adalah preposisi. Paham ya? Oke, kurang lebih mohon maaf karena memang kondisi kurang sehat dan mudah-mudahan ini bisa membantu adik untuk lebih memahami tata bahasa Inggris ya, terutama bagi adik yang belajar dari dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.